pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspirasi bisnis pagi hari ini kita akan membahas tentang EQ for leadership. Bukan kurang IQ, tetapi kurang EQ yang akan membuat leader menjadi hancur. Di studio telah bersama kami Coach Anthony Dio Martin. Beliau adalah Best EQ Trainer Indonesia, writer, inspirator, speaker, and entrepreneur, penulis buku EQ bestseller Indonesia, dan host di acara radio Smart FM Network yang disiarkan secara live di seluruh Indonesia. Selamat pagi Pak Anthony Dio Martin, apa kabarnya? Yes, selamat pagi Brother Sianyat, Coach Sianyat, dan juga sahabat Tribuners dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kepada Tribun, kepada Coach Sianyat juga yang pada kesempatan pagi hari ini mengizinkan saya untuk sharing juga berbagi dengan teman-teman semua. Terima kasih Coach Anthony Dio Martin, Yes. Master Trainer, luar biasa. Kegiatannya saya lihat di sosial media, wah luar biasa. Terbang ke seluruh Indonesia memberikan EQ training and coach ya, luar biasa. Yeah. Coach Anthony, ini kenapa fokus di EQ ya, Coach Anthony? Menarik Coach Yanniat. Jadi pada kesempatan ini ya, kita selalu mau mengingatkan buat teman-teman di sahabat Tribuners bahwa sekali lagi seperti tadi sudah dikatakan oleh Coach Yanniat bahwa bukan IQ yang kemudian ternyata membuat orang sukses berhasil, tapi EQ lah yang kemudian dikatakan berpengaruh bisa sampai 80%. Bahkan ada satu penelitian yang menarik yang dilakukan oleh Center for Creative Leadership, yaitu salah satu institusi yang banyak melakukan penelitian tentang leadership. Dan mereka menyebutkan dari riset mereka selama kurang lebih 5 tahun, hal yang menyebabkan banyak pimpinan jatuh itu bukan karena mereka technically nggak strong, bukan karena mereka nggak pintar, bukan karena mereka nggak cerdas, tapi faktor-faktor EQ lah yang seringkali membuat mereka gagal gitu. Ya, contohnya di tahun 2009 saya masih ingat waktu zaman-zaman krisis kecil, Coach Yanniat, ada namanya John Tain, ya dari Merrill Lynch. Itu sampai disebut the worst CEO gara-gara sementara dia banyak karyawan harus dipecat. Dan dengan seenaknya sendiri, dia mendekorasi ruangannya menghabiskan hampir 1 juta US dollar. Padahal karyawan dirumahkan, dibilang bahwa perusahaan lagi rugi, sementara dia mendekorasi ruangan kerjanya. Itu kan bikin orang marah gitu. Kok bisa gitu? Dan akhirnya kemudian terpaksa dia diturunkan, padahal dia latar belakangnya pinter banget, tapi kemudian harus turun gara-gara kejadian seperti itu. Nah, ini yang saya katakan buat sahabat Tribuners, ini contoh simple, sederhana, betapa banyak pimpinan hancur turun bukan karena nggak pandai, tapi karena EQ-nya bermasalah gitu. Luar biasa Coach Anthony Dio Martin yang sangat fokus di EQ sehingga menjadi menjadi pelatih EQ nomor 1 Indonesia ya Coach ya. Nah ini hari ini sahabat Tribuners, ini dengan Coach Anthony Dio Martin adalah sudah yang keempat kali di Tribun Medan, selalu setiap tahun itu memberikan inspirasi kepada kita semua. Dan sebelumnya juga ada EQ for digital atau metaverse, dan pagi hari ini kita membahas EQ for leadership. Yes. Karena EQ for leadership ini sangat penting karena leadership, kepemimpinan, seorang pemimpin yang menggerakkan roda organisasi secara keseluruhan. Ya, peran leadership, peran kepemimpinan atau seorang pemimpin itu sangat penting sekali. Nah, kalau cerita mengenai pemimpin, EQ apa yang harus dipersiapkan ya, Coach Anthony Dio Martin, mempertimbangkan kalau misalnya EQ terlalu peduli juga nggak bagus ya, terlalu peduli, kemudian terlalu strict kepada tas atau tugas juga terlalu kaku. Ini sebaiknya bagaimana ini, Coach? Iya. Oke, jadi buat sahabat Tribuners pada kesempatan pagi hari ini ada 2 referensi yang akan kita menjadi bahan obrolan kita, Coach Yanniat. Jadi yang pertama di tangan saya ini adalah Emotion Intelligence 2.0. Ini adalah lanjutan dari bukunya Daniel Goleman. Nanti saya akan cerita mengenai isi dari buku ini yang dilakukan oleh Travis Bradberry, yang kemudian memperkenalkan talent smart. Nanti saya akan cerita bagaimana di lembaga kita juga menggunakan beberapa tools dan terinspirasi oleh penelitian ini. Dan
pada kesempatan ini sebenarnya yang paling menarik yang saya mau diskusikan adalah sebuah buku tulisan dari Mike Gosling dan Karen Gosling. Jadi judulnya adalah Emotional Leadership. Dan ini akan jadi inspirasi kita. Dan ini menarik karena kedua penulis ini tinggal di Singapura dan Asian banget pembelajaran mereka. Nah, satu hal yang menarik ketika kita balik lagi ke Emotional 2.0, memang kita mengatakan bahwa EQ itu penting banget. Tapi jangan salah, seperti kata Coach Shaniat, ada juga yang disebut dengan the dark side of EQ. Jadi meskipun kita katakan benar EQ itu sangat dibutuhkan untuk sukses, untuk berhasil, tapi terlalu berlebihan dengan EQ tanpa disertai dengan SQ spiritual, orang juga bisa menjadi terlalu salah satunya adalah manipulatif. Bisa jadi menipu, karena kan EQ-nya pinter. Dia bisa membaca orang. Saya sedang bertemu dengan tipe seperti apa, dan saya bagi menyesuaikan. Dan akhirnya kemudian EQ bisa dipakai menjadi sesuatu yang manipulatif. Jadi sebenarnya ada rambu-rambunya juga yang harus diperhatikan ketika kita bicara mengenai EQ juga, Coach Shaniat. Jadi itulah yang sebenarnya menjadi catatan juga kita pada kesempatan pagi hari ini. Menarik, Coach Anthony Dio Martin, Master Trainer di bidang EQ. Nah, luar biasa, Coach. Kalau kita cerita tentang EQ for leadership, ya, leadership ini di dalam perusahaan seringkali terlalu kaku, keras, ya, strict kepada tugas, Anda harus selesaikan ini dan sebagainya. Akhirnya adalah kita pendekatan terhadap kemanusiaan itu menjadi lebih sedikit sehingga turnover itu menjadi meningkat, dan kalau terlalu fokus kepada manusia sehingga pekerjaan itu menjadi lebih saya katakan tidak tuntas seperti itu. Nah, bagaimana balancing keduanya? Oke, jadi kalau di dalam beberapa pembelajaran saya ketika saya ngajar tentang leadership, saya seringkali menggambar dengan gambar yin yang. Jadi ada dua belahan, ya. Di dalam sisi hitam ada gelapnya, di dalam gelapnya ada sisi putihnya gitu. Jadi kita selalu mengatakan harus keseimbangan. Sisi hitam itu melambangkan tentang technical, di mana kita fokus pada result, kepada hasil. Tapi jangan lupa juga sisi putih. Sisi putih itu melambangkan sisi kemanusiaan. Nah, itu yang harus seimbang dan harus fleksibel. Artinya kita mengatakan bahwa nggak bisa juga kalau organisasi cuman fokus pada harus orang care, percuma orang begitu nyaman, begitu menikmati, tapi nggak ada hasilnya, kan bahaya juga gitu, ya. Nah, tapi di sisi lain nggak boleh juga orang paksa kerja semuanya production is about production, tapi ujung-ujungnya membuat karyawan merasa nggak engage, itu juga jadi masalah. Maka kita bilang ini mesti seimbang. Nah, kita selalu mengatakan dalam beberapa contoh yang saya berikan, saya seringkali menggambarkan itu seperti kayak kalau dalam organisasi leader itu seperti kayak menerbangkan pesawat dua sayap. Sayap pertama adalah sayap yang berurusan dengan managing job. Jadi berurusan dengan work planning, organizing, actuating, controlling gitu, dari pekerjaan PDCA, plan do check action, dari pekerjaan. Tapi jangan salah, sisi lain dari pesawat ini juga adalah sisi kemanusiaannya. Kalau dalam gambaran yang paling sederhana, saya bilang itu mesti care. Care itu apa sih? Saya selalu mengatakan care berarti concern, attention, relation, emotion. Mesti memikirkan. Concern itu memikirkan orang-orangnya. Attention, memberikan perhatian kepada orang-orangnya. Relation, bangun dong hubungan dengan orang-orang, terutama anak buah, dan membangun emosi. Karena kalau kita bicara tentang anak-anak, apalagi kita bicara tentang generasi yang sekarang, milenial, itu butuh engagement banget. Kalau enggak, dengan gampang mereka meninggalkan organisasi. Nah, itu loh yang kita katakan. Jadi mesti seimbang, nggak boleh salah satu sisinya aja, Coach Shaniat. Harus yin dan yang, ya, artinya sisi manajemen juga harus diperhatikan, namun sisi kemanusiaan juga harus diperhatikan. Nah, untuk saat ini, untuk di perusahaan, kalau kita terlalu idealnya ada, kalau dikatakan atau ditimbang, ada persentasenya, Coach? Misalnya harus seperti apa itu timbangan manajemen tingkat meningkat dan tingkat manusianya, ya. Betul. Kalau kita mengatakan seringkali gambarannya semakin dalam organisasi piramida semakin ke atas, kalau di bawah-bawah di dalam piramida itu kan posisinya masih staff, operator, mungkin teknikalnya gede kali ya. Jadi akan banyak berurusan dengan pekerjaan, akan banyak berurusan dengan hal-hal yang sifatnya teknis.
Tetapi ketika semakin bergerak ke atas, sisi teknisnya berkurang, di mana sisi kemanusiaan juga akan semakin presentasinya akan semakin bertambah. Karena kalau ketika kita udah bicara misalnya di posisi CEO, katakanlah di paling tinggi di dalam sebuah organisasi, ujung piramida dari organisasi, kan sebenarnya hal-hal teknikal sudah di-handle oleh GM mereka, manajer mereka, supervisor mereka. Fungsi dia lebih make sure bahwa bagaimana dia menghandle, bagaimana dia menguatkan orang-orang yang ada di organisasi dia. Jadi kita katakan bahwa semakin ke atas presentasi itu akan berubah. Dari yang tadinya teknikal berubah menjadi lebih manage manusia. Makanya kita bilang sebenarnya semakin ke atas yang namanya EQ itu akan semakin dibutuhkan. Tapi yang menarik adalah begini, Coach Yanniat, ya. Persis di buku ini, karangan Travis Bradberry ini, ada satu grafik yang sebenarnya cukup menohok untuk para eksekutif, para CEO. Jadi ternyata grafik EQ itu bukan semakin tinggi posisi, itu semakin naik. Jadi grafiknya itu, apa yang terjadi? Grafiknya itu justru berbentuk kurva normal. Jadi yang tinggi justru yang di tengah-tengah. Makin tinggi posisinya, justru makin turun. Jadi boleh dikatakan CEO ternyata bukan yang EQ-nya paling tinggi. Justru hasil penelitian, survei yang dilakukan dengan level EQ mereka menunjukkan bahwa justru CEO itu banyak yang EQ-nya jongkok. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan buat para pimpinan pada kesempatan pagi hari ini yang mendengarkan kita, para eksekutif, bos, owner. Hati-hati loh, ternyata hasil survei mengatakan justru di level-level Anda EQ bukan yang paling tinggi, tapi malah makin jongkok gitu, makin turun. Ya. Nah, kalau ditanya penyebabnya apa? Macam-macam. Bisa jadi karena di posisi itu seringkali mereka rasa empatinya jadi kurang. Jadi kurang bisa mendengarkan orang. Atau yang kedua, ketika berada di puncak organisasi, mereka dikelilingi oleh orang-orang yes man. Oh ya Pak, keren banget, benar banget Pak. Jadi isinya adalah orang yang selalu mengatakan iya kepada dia, dan akibatnya apa? Kemampuan untuk berempati, kemampuan untuk mau mengerti orang menjadi semakin tipis. Nah, ini saya pikir menjadi catatan buat para owner, para pebisnis, eksekutif, profesional yang mendengarkan kita pada kesempatan pagi hari ini. Hati-hati. Sebenarnya di level Anda justru semakin dibutuhkan EQ, tapi kenyataannya justru di level Anda itulah banyak yang EQ-nya jongkok. Jadi ini tantangan nih sebenarnya. Menarik ini, Coach. Ya. Ini penelitian EQ for Leadership 2.0 ya. Iya, di betul. mana bawah itu EQ-nya sedikit rendah, kemudian di middle-nya, di tengah-tengah manajemen itu EQ-nya malah tinggi. Betul. Kemudian setelah di top level itu malah rendah. Rendah, betul. Mungkin ini ada semacam, kalau saya melihat, di tengah-tengah itu mereka harus bertanggung jawab kepada atasan sehingga dia persuasif kepada atasan. Ya. Di sisi lain dia harus membuat timnya ini termotivasi dan adem gitu ya. Betul. Jadi Setuju. di tengah-tengah manajemen ini balancing. Ya. Betul. Sehingga EQ memaksa di middle management itu harus berperan EQ yang lebih tinggi. Dia harus balancing ke atas dan managing dan balancing ke bawah. Betul. Sedangkan yang di atas, ini menarik, Coach Anthony. Ya. Di atas itu kalau terlalu peduli, pasti akan terjadi negosiasi yang banyak. Ya. Istilahnya, oke lah, toleransinya akan banyak. Sedangkan di atasnya adalah memegang amanah, adalah apa yang menjadi target-target yang harus dicapai, karena yang di atas dia tidak perlu balancing lagi, yang penting perintah menginstruksikan atau menetapkan target yang ingin dicapai secara overall organisasi. Ya. Nah ini saya melihat ada banyak sih perusahaan seperti itu, karena kalau terlalu peduli, Coach Anthony, terlalu peduli, maka biasa target itu akan lari. Apakah demikian, Coach Anthony? Dan idealnya seperti apa? Ini idealnya seperti apa? Iya, betul. Nah, Coach Yanniat dan juga sahabat Tribuners, persis seperti itulah yang persepsi atau mitos yang muncul. Ya. Tapi kan, sama seperti tadi dikatakan Coach Yanniat, bahwa tapi kan kalau saya di posisi sebagai seorang CEO, kalau saya menunjukkan terlalu berempati, EQ yang terlalu tinggi, nanti bisa-bisa malah saya diperalat sama anak buah saya. Malah kemudian saya dimanipulasi oleh mereka. Nah, ini salah satu mitos yang sebenarnya keliru. Karena
ketika kita bicara bahwa EQ kita bagus, toh nanti kita sebenarnya bagian penting dari EQ itu sebenarnya adalah dia bisa memilih-milih. Dia bisa menentukan kapan di mana saya harus menunjukkan rasa empati saya, kapan di mana saya harus membangun batasan-batasan untuk saya. Makanya ini yang seringkali kemudian banyak dikhawatirkan orang. Bahkan jangankan ini bicara tentang sisi kepemimpinan. Seringkali ketika kita memberikan misalnya pembelajaran atau workshop atau training tentang EQ, peserta yang pertama kali datang, dan biasanya ngomong begini, aduh Pak, kayaknya EQ itu nggak relevan deh buat kita. Karena kalau EQ kita jadi tinggi, nanti kita nggak pernah bisa marah lagi, Pak. Gitu. Nah, ini salah satu mitos kekeliruan yang terjadi. Padahal di EQ, bahkan kita mengajarkan yang namanya smart angry. Tetap perlu marah, tetap bisa marah. Tapi bagaimana kita marah dengan cara yang benar dan elegan. Nah, itu sebenarnya termasuk juga bagian dari kesalahan persepsi yang keliru. Banyak berpikir bahwa, wow, kalau saya di posisi atas, punya EQ, nanti saya diperalat. Bukan. Justru kita katakan di bagian atas semakin penting. Kenapa? Respon kita, cara kita ngomong, wah itu pengaruh dampaknya ke organisasi luar biasa. Jadi satu getaran di atas aja, itu goncangan sampai di bawah itu bisa getarannya begitu luar biasa. Nah, banyak pimpinan itu nggak sadar tentang kondisi seperti itu. Nah, saya kasih contoh. Balik lagi, satu kisah yang menarik yang seringkali saya jadikan contoh itu adalah kisahnya Steve Jobs. Jadi Steve Jobs itu 2 kali periode ketika memimpin Apple. Nah, Steve Jobs yang pertama adalah Steve Jobs yang hanya IQ melulu. Dia sangat keras, terutama dan bahkan kasar sebenarnya kepada orang-orang yang dianggap nggak nyampe. Jadi ketika dia menyampaikan informasi nggak nangkap, dia bisa sangat marah. Dan itu membuat dia sebagai orang yang benar-benar cerdas, pintar, tapi EQ-nya nggak terlalu jauh. Akibatnya apa yang terjadi? Sampai-sampai dia ditendang keluar oleh orang yang dia rekrut, John Scully, yang dulu dia rekrut dari Pepsi. John Scully kemudian menendang Steve Jobs keluar. Bayangkan perusahaan yang dibangun sendiri menendang dia keluar. Dan itu menjadi sebuah tamparan buat Steve Jobs. Tapi bagus juga ketika Steve Jobs keluar, dia punya kesempatan untuk merefleksi dengan gayanya, dengan caranya. Dan pada waktu ketika dia keluar, nggak ada yang bersimpati dengan dia. Kalau kita perhatikan, baca biografinya, nonton filmnya juga gitu, itu betul-betul menggambarkan bagaimana Steve Jobs keluar dan nggak ada yang peduli. Tapi apa yang terjadi adalah memang ternyata Apple jadi kacau. Justru John Scully akhirnya nggak bisa meningkatkan Apple. Lantas kemudian Steve Jobs dipanggil lagi. Nah, Steve Jobs edisi yang kedua inilah yang sudah menggabungkan IQ dan EQ. Quotient. Dan ujung-ujungnya adalah akhirnya kita bisa melihat bagaimana Apple bisa menjadi lebih keren, lebih luar biasa hasilnya. Kenapa? Karena Steve Jobs yang edisi yang kedua yang balik lagi sudah bisa menggabungkan antara IQ dan EQ. Dia sudah bisa berempati dengan orang, dia bisa memahami motivasi anak buahnya. Jadi sehingga pada waktu ketika Steve Jobs meninggal, itu banyak yang meratapinya. Tapi itu adalah edisi yang kedua. Nah, saya pikir ini bisa jadi contoh pembelajaran buat teman-teman, rekan-rekan sahabat kita, sahabat Tribuners yang mendengarkan kita, bahwa intinya adalah jangan sampai kita punya mitos bahwa, oh, kalau saya punya EQ yang tinggi, nanti saya diperalat. Enggak, justru EQ yang bagus membuat kamu tahu dan bisa menentukan gitu. Oke, Coach, ini menarik. Steve Jobs 1, Steve Jobs 2. Betul. Nah, banyak keadaan di dunia nyata, di perusahaan. Kalau tidak strict kepada manajemen, maka deadline tentang proyek-proyek itu biasanya sedikit terlambat. Kalau dengan penerapan EQ manajemen, persuasif, care, dan kemudian lebih memahami, respect, dan kemudian bisa memahami secara emosional gitu ya, biasanya akan untuk melakukan proyek dan itu takes time seperti itu. Ini bagaimana? Nah, ini ada 2 cara pandang ini. Nah, ini satu pembelajaran yang bagus juga. Makanya kenapa pada kesempatan ini saya mau kaitkan dengan buku yang kedua, Emotional Leadership-nya dari Mike Gosling ini. Jadi konsepnya sebenarnya adalah gini. Memahami bukan berarti kita menyetujui. Bukan berarti memaafkan begitu saja. Jadi misalnya contoh ketika kita berada dalam tim, ketika kita bicara mengenai pimpinan yang EQ-nya bagus. Mungkin
ketika misalnya anak buah kerjanya hasilnya tidak memuaskan, dia bisa paham. Ya, tapi bukan berarti saya lantas harus setuju. Nah, ini yang banyak disalah tanggapi atau disalah persepsikan. Dipikir bahwa kalau kita punya IQ yang bagus, berarti lantas kita memaafkan begitu saja. No, 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 bukan seperti itu. Makanya yang menarik di dalam buku ini dikatakan gini, bagaimana proses kita untuk meningkatkan IQ kita sih? Jadi ada 4 huruf yang disebut dengan is, ya, E, A, S, dan E. Ya, is. Is itu berarti membuat lebih gampang, membuat lebih mudah. Is, easy sebenarnya. Is, E, A, S, dan E. So, E itu adalah pertama-tama adalah bagaimana kita mengevaluate. Mengevaluate, bagaimana kita menilai, menangkap, misalnya contoh, respon anak buah yang lambat, dan sebagainya. Bagaimana kita menangkap dan memahami itu. Ya, bagaimana kita menyadari tentang apa yang terjadi. Termasuk juga bagaimana kita melihat organisasi. Itu, jadi pertama-tama adalah evaluate. Setelah itu, E sama A. A itu adalah bagaimana kita affirm. Affirm itu adalah bagaimana kita betul-betul firm, yakin, dan paham dengan apa yang sungguh-sungguh terjadi. Kalau tadi itu kan, evaluate itu menangkap, mengevaluasi. Affirm itu adalah bagaimana kita memahami. Ya, dan yang ketiga adalah bagaimana seal. Seal itu bagaimana kita menciptakan batasan-batasan dan membuat keputusan. How I seal. Ya, berarti ini bicara juga pimpinan-pimpinan yang bagus kadang juga mau dong mendengarkan masukan-masukan. Dan terakhir baru kemudian ya, is kan, enjoy. Apakah kita happy atau nggak happy dengan keputusan kita? Apakah kita happy dengan hasil yang kita buat atau tidak? Jadi yang namanya is, itu yang diceritakan di dalam buku ini. Makanya ini ada kelihatan sedikit sebenarnya tulisannya is, ya, A, S, dan E. Ya, jadi ini sedikit. Mudah-mudahan saya nggak tahu kelihatan atau enggak. Is, itu yang disebut dengan dibahas di dalam buku ini. Dan itu juga menjadi indikator apakah seseorang dikatakan IQ-nya bagus atau tidak. Ya, Menarik. Evaluate, affirm, seal, sama enjoy. Itu prinsip ukuran ketika kita mengatakan seseorang itu IQ-nya bagus atau enggak sebagai seorang leader. Jadi enggak harus setuju gitu. Ya, menarik, Coach Anthony. Ya. Sekali lagi, ini kan ada kaitannya dengan apa ya, cara memanajemen ya seorang leader ya, directingnya bagaimana, kemudian memimpinnya bagaimana. Nah, bagaimana kalau misalnya ketemu, misalnya kenapa ada beberapa leadership yang kalau kompetensinya bagus, itu ya pasti everything oke lah. Misalnya dia sanggup menjadi trainer, coach, and mentoring kan kepada timnya kan. Betul. Misalnya dia sabar, oh ini Anda ini salah, ini harusnya begini. Coach. Jadi sebagai subordinate bawahan itu juga merasa oh saya diberikan sebuah guideline yang benar, saya ikut udah benar. Nah, bagaimana kalau misalnya Coach Anthony itu ketemu yang dia hanya leadership itu mungkin dia tidak terlalu kuat secara teknikal di lapangan. Jadi kata-kata yang muncul adalah pokoknya gitu. Ini kan problem baru. Jadi kan berarti di atas leadership itu yang dikatakan bisa harus memegang prinsip harus EQ yang bagus itu adalah di sisi lain itu harus memiliki kompetensi yang bagus. Tapi beberapa leader karena keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan, sehingga leadingnya pun tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi Anda harus kerja aja, pokoknya harus selesai. Nah, ini bagaimana, Coach? Ini kan ada dijumpai seperti itu. Ya, betul. Makanya, ini menarik. Kalau tadi kan kita bicara tentang proses ya. Is itu proses. Mulai dari dia menangkap, dia memahami, dia mengevaluasi, terus bertanya, aku oke nggak? Itu kan sebenarnya sebuah proses. Saya menangkap apa yang sebenarnya terjadi, saya memahami apa yang terjadi, saya mengevaluasi, dan kemudian rasanya gimana? Oke atau enggak? Nah, tetapi untuk sampai pada menjawab pertanyaan apa yang dikatakan, makanya saya bilang 2 buku ini menarik. Saya akan membahas di antara kedua buku ini. Nah, di buku ini sebenarnya bicara mengenai 4 kompetensi penting seorang leader. Ketika seorang leader ternyata dia sebenarnya enggak memahami tentang pekerjaan. Misalnya contoh saya masih ingat, itu kejadian di salah satu perusahaan farmasi yang pernah kita temani. Dia latar belakangnya adalah direktur finance. Ya, tiba-tiba ketika direktur marketing di pensiun pada waktu itu,
sebagai direktur finance, kemudian dia beralih menjadi direktur marketing. Can you imagine? Yang tadinya itu strict membatasi tukang potong anggaran, tiba-tiba harus menjadi bagian di mana dia harus jor-joran, harus promosi dan sebagainya. Cara mindsetnya berbeda. Tapi menariknya adalah dia ngerti, dia paham tentang keterbatasannya itu, dan dia mau belajar. Makanya kalau kita bicara tentang 4 kompetensi penting di dalam kecerdasan emosional, ini selalu diajarkan di mana-mana di seluruh dunia, kita selalu bicara mengenai 4 kompetensi. Pertama-tama adalah self-awareness, sadar diri. Seorang pemimpin sadar diri nggak? Dalam hal ini, menjawab pertanyaannya Coach Yaniat, dia ngerti nggak, dia paham nggak bahwa saya itu dalam bidang ini, saya terbatas, saya nggak tahu. Karena saya sadar diri, maka saya harus bisa manage diri saya. Berarti dalam hal ini lebih baik daripada saya sok tahu, kasih perintah ini dan itu hanya supaya menunjukkan power saya, mungkin ada bagusnya buat saya untuk bertanya dan mengatakan kepada anak buah bahwa oke, untuk bagian ini kok saya nggak terlalu paham, boleh nggak aku dibantu, boleh nggak saya di ini. Nah, itu ada 2 bagian penting, self awareness, self management. Dan 2 bagian berikutnya lagi adalah bicara mengenai bagaimana kita melakukan yang namanya social awareness dan social management. Jadi ada 4 sebenarnya. Kita bicara mengenai self awareness, self management, social awareness, social management, social relationship. Jadi sebagai seorang pemimpin kita mesti punya keempat hal ini yang dikatakan itulah kompetensi komplit seorang pemimpin sebenarnya. Dan itu yang kemudian diukur di dalam di dalam konsepnya emotional intelligence 2.0, itu yang kemudian menjadi dasar utama. Jadi ini pertanyaan buat teman-teman sahabat Tribuners yang pada kesempatan para bos, owners, eksekutif profesional yang mendengarkan kita pada kesempatan pagi hari ini. Jadi ada 4 pertanyaan untuk Anda. 1, Anda sadar nggak mengenai apa kekuatan Anda, apa kelemahan Anda, apa pola kebiasaan Anda yang bagus, juga kebiasaan yang buruk yang bisa menghancurkan organisasi. Yang kedua, apakah Anda paham, apakah Anda mengerti bagaimana cara saya harus mengelola diri saya setiap hari. Kalau moodnya lagi turun, kalau lagi marah, bagaimana saya mengekspresikan diri saya. Ini self-management. Nah, yang ketiga adalah social awareness. Saya berempati nggak? Radar saya bisa terpasang nggak? Sehingga orang nggak sungkan untuk cerita dengan saya. Apakah saya bisa mengerti, bisa paham sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi dan dirasakan oleh orang sekitar saya. Dan social relationship, bagaimana setiap harinya saya membangun hubungan baik dengan anak buah saya. Hubungan baik bukan berarti Anda harus selalu setuju, bukan harus berarti selalu populis, bukan selalu harus membuat mereka happy. Kadang-kadang Anda bisa juga tegas, tapi tetap terjaga, tabungan emosinya bagus. Nah, 4 inilah yang menjadi indikator buat Anda untuk dikatakan IQ Anda bagus gitu, Coach Yaniat. Menarik, Coach Anthony Di Martin. Ya. Luar biasa. Jadi yang pertama adalah self awareness, kemudian baru self management ya. Betul. Kita bisa memahami, menyadari, kemudian manajemen diri dengan baik supaya lebih perform, produktif, baru social awareness dan social management, memahami dan bisa merangkul banyak orang lain. Betul. Nah, ini biasanya Coach Anthony Di Martin itu kalau kita memiliki power yang tinggi, pasti awareness akan sangat terbatas. Ini bagaimana cara mengatasinya? Nah, itu pasti akan terbatas karena kita hold power yang begitu kuat. Kenapa saya harus memahami? Saya pemegang kendali di sini. Ini bagaimana supaya ini kan makanya sampai sekarang Coach Anthony training tidak pernah berhenti ya. Itu mungkin alasannya ya. Betul. Makanya Mahatma Gandhi selalu bilang begini, kepemimpinan yang luar biasa adalah ketika dia mengetahui bahwa dia memiliki kekuatan, tetapi dia tahu dan dia memutuskan untuk tidak menggunakan kekuatan itu. Nah, itu kata Mahatma Gandhi yang paling bagus. So, I think buat kita sebagai para leaders, owners, saya seringkali bilang, don't worry, orang di organisasi Anda sudah tahu Anda yang ada di posisi paling puncak, orang udah respect dengan Anda. Tanpa menggunakan kekuatan pun sebenarnya orang udah respect dengan Anda. Nah, jadi tinggal bagaimana kita menggunakan itu hati-hati, baik-baik gitu. Jadi menurut saya pimpinan-pimpinan yang luar biasa, dia nggak perlu memaksa untuk menggunakan kekuatannya. Orang sendiri bisa respect dengan itu. Dan itulah menurut saya pimpinan yang paling bagus. Ketika dia tidak harus memaksa untuk menggunakan powernya. Jadi kalau dikatakan sekali lagi ketika di atas benar
Semua power ada di sana. Makanya justru itulah yang sebenarnya gampang untuk disalahgunakan. Kan kalau kita selalu mengutip kata-katanya Lord Acton, ya, power tend to corrupt and absolute power tend to corrupt absolutely. Nah, itu yang kalimat yang sering kali diucapkan oleh Lord Acton, yang sering kali diulang-ulang di mana-mana. Ya, kekuasaan cenderung untuk korup, dan kekuasaan yang absolut adalah punya kecenderungan untuk lebih luar biasa lagi untuk korup gitu. Makanya yang luar biasa buat teman-teman sahabat Tribun, terutama yang para pemimpin, Anda harus menyadari Anda punya kekuatan, tapi yang luar biasa itu Anda tidak harus memaksakan untuk menggunakan kekuatan itu. Itu yang paling seorang pemimpin yang luar biasa. Ya. Menarik, Coach Anthony Dimartin, luar Ya. biasa ya. Jadi memang yang terlihat keadaan di lapangan atau di banyak-banyak perusahaan-perusahaan yang kita jumpai sebenarnya sangat jauh daripada penerapan emotional quotient ya. Karena banyak yang menganggap sebenarnya ini adalah mitos lambat dan kemudian tidak efektif, tidak ada wibawa dan sebagainya. Malah EQ sebenarnya yang membuat orang menjadi lebih respect ya, secara positif ya, lebih respect, sehingga seluruh tim akan bersatu padu menyerahkan energi kekuatan mendukung perusahaan. Nah, ada satu pernah saya meneliti melihat sebuah perusahaan, ada sebuah perusahaan yang luar biasa, ada satu perusahaan ini Coach ya. Jadi saya melihat kok timnya lama sekali bekerja. Ternyata ada leadership dengan seperti yang Coach Anthony sampaikan, itu memiliki EQ yang sangat tinggi. Sampai suatu ketika ada suatu kejadian, ada satu senior yang bekerja di dalam perusahaan itu sangat lama. Ya, kemudian sangat ramah karena dipercayakan. Kemudian anaknya juga ikut bekerja di sebuah perusahaan, dan kemudian anaknya bekerja di sebuah perusahaan, ternyata anaknya ini melakukan kesalahan yang besar, yaitu ada sedikit masalah ketidakjujuran dengan nilai yang dikatakan nilai juga ada sedikit tinggi lah ya. Beberapa manajemen perusahaan itu di middle management sudah harus menggunakan power untuk punishment, bahkan secara legali dia harus menyelesaikan secara legal hukum. Dan kemudian orang tuanya menghadap pimpinan puncak dan kemudian mengatakan bahwa dia bertanggung jawab terhadap seluruh yang disampaikan, impact terhadap anaknya, dia bertanggung jawab. Ini adalah penuh tanggung jawab dia sampaikan, tetapi pimpinan puncak mengatakan sebagai apa? Saya bisa memaafkan Anda. Anak Anda saat ini bisa terjadi karena adalah kesalahan. Salah satu adalah karena akibat juga, karena Anda terlalu support perusahaan sehingga Anda tidak punya waktu untuk memanage atau menjaga anak Anda, sehingga terjadi demikian. Luar biasa sekali. Ini menjadi power. Dan kemudian tim-tim itu sangat showing respect yang sangat tinggi pada perusahaan, sehingga loyalitas itu sangat luar biasa, sampai terharu dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhirnya menjadi sebuah family besar. Dia tidak menyalahkan sepenuhnya, tetapi karena ada faktor juga, karena orang tuanya bekerja sangat maksimal membela perusahaan, sehingga dia terbatas waktunya untuk menjaga take care terhadap keluarga dan anak-anaknya. Showing respect yang luar biasa. Mungkin itu ya, Coach ya. Betul. Gitu ya. Ya, itu contoh yang luar biasa bagaimana seorang pemimpin bukan cuma sekedar, kan gampang untuk menyalahkan. Iya, dasar itu gara-gara kamu tidak bisa mendidik anakmu, makanya seperti itu, kan gampang untuk menunjuk seperti itu. Tapi bahwa perusahaan mau bertanggung jawab, merasa bahwa anak-anak seperti itu bisa juga kami bertanggung jawab dengan gara-gara Anda begitu baktinya dengan kami, maka itu yang kemudian terjadi. Jadi perusahaan betul-betul bertanggung jawab. Saya merasa jarang loh perusahaan yang mau bersikap demikian gitu. Itu gentleman sekali. Gentleman. Jadi luar biasa, makanya ini perusahaan yang luar biasa dan sangat dihormati dan sangat loyal. Ia memiliki tim yang sangat loyal, yang bersedia untuk menyerahkan jiwa raganya untuk perusahaan. Luar biasa. Nah, Coach Anthony, ini ada satu, ini saya mungkin sahabat Tribuners ingin mengetahui. Kan apakah ada riset penelitian ilmiah bahwa penerapan EQ yang baik itu hasilnya lebih baik bagi perusahaan?
Oh, secara banyak jangka banget. panjang? Oh, banyak banget. Saya punya banyak sekali data riset yang menunjukkan. Bahkan dikatakan gini, sederhana saja. Orang Karena yang jangka ya, pendek kan hasilnya tidak nampak, Coach ya. betul, betul. Hasilnya di mana kalau misalnya kita pendekatan secara human, kemudian Ya, emotional quotient yang bagus, self awareness. Biasanya kalau kita seorang pemimpin biasa ya akan self center gitu ya. ya, Ngapain saya peduli you yang bekerja, Anda yang bekerja untuk perusahaan, Anda yang bertanggung jawab, ya ya, kerjakan dan sebagainya. Nah, betul. ini kan takes time seperti itu. Ya, Ini untuk jangka panjang mungkin Coach Anthony bisa berikan ya beberapa contoh sehingga ya. Para pemimpin itu Mhm. bisa melihat lebih jauh lagi dan bersedia untuk investasikan waktunya di EQ 4 kuadran. Iya, betul. Jadi buat teman-teman, terutama para leaders, manager, supervisor, owner, pebisnis yang kebetulan pada kesempatan pagi hari ini menyimak obrolan kita, ya obrolan saya dengan Coach Yaniat, kalau ditanya apakah ada bukti, oh banyak banget penelitian. Bahkan sekarang ini disertasinya saya, disertasi S3 saya adalah tentang EQ itu sendiri. Jadi saya juga meneliti tentang bagaimana dampaknya. Bahkan hasilnya luar biasa. Sales yang punya EQ yang bagus, itu terbukti bisa retain nasabah, customer itu jauh lebih panjang. Jadi customer akhirnya senang membeli dari salesman ini atau saleswoman ini. Kenapa? Seringkali bukan karena produknya bagus, tapi karena, aduh, saya nyaman aja belanja dari dia. Saya percaya aja kalau saya beli dari dia, saya akan dirawat, saya akan dijaga. Jadi itu bicara mengenai EQ. Ya, para karyawan-karyawan yang EQ-nya bagus, bahkan dikatakan punya 3 kali kesempatan lebih sukses berhasil dibandingkan yang nggak punya EQ atau yang EQ-nya jongkok. Artinya, dalam organisasi itu sampai diukur. Mereka-mereka yang akhirnya bisa naik pangkat, dipromosikan jadi supervisor, jadi manajer, akhirnya ke atas dan ke atas lagi. Itu rata-rata ketika mereka punya EQ yang bagus, itu akan menolong mereka jauh lebih baik. Misalnya contoh, ketika ada 2 kandidat nih, kandidat A, kandidat si B, kemampuan sama. Tapi pada saat misalnya ketika seorang direktur mengambil keputusan, mana ini si A atau si B yang dipromosikan? Kemampuan sama. Dan biasanya faktor yang menentukan apakah seseorang dipromosikan adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan EQ. Acceptance-nya gimana? Kalau dia dipromosikan, teman-teman yang timnya bisa menerima dia atau enggak. Dia kalau membawakan diri enak nggak, attitude-nya bagus atau enggak. Jadi faktor-faktor itu yang kemudian menentukan apakah dia dipilih jadi pimpinan atau tidak. Bahkan nggak usah banyak penelitian, termasuk juga bahkan dokter aja diteliti. Sampai diteliti bahwa dokter-dokter yang punya kemampuan IQ yang bagus, pas ketika bikin salah, pasien yang mau sue atau menuntut itu juga bahkan lebih rendah. Bahkan diteliti sampai demikian. Dan apalagi kalau kita bicara tentang customer service. Waduh, hampir kalau kita bicara tentang customer service, itu udah wajib hukumnya memiliki orang-orang yang cerdas emosi. Kenapa? Karena bicara mengenai komplain, bicara mengenai orang marah gitu. Bagaimana menghandle, itu butuh orang yang kecerdasan emosionalnya bagus. Jadi, singkat kata, kita mengatakan EQ ini akan semakin berharga dan semakin berguna. Makanya John Naismith kan, futurolog kan bilang, high tech, high touch. Di masa depan, betul sih, memang kita bicara tentang teknologi akan semakin maju, tapi jangan lupa, orang juga semakin butuh sentuhan. Kalau kita bicara tentang sentuhan hati, lewat mana lagi kalau bukan bicara mengenai EQ? Jadi kita selalu mengatakan bahwa investasi untuk pembelajaran, untuk meningkatkan kemampuan EQ, menjadi sesuatu yang luar biasa. Belum lagi kalau kita bicara hasil riset yang dilakukan oleh World Economic Forum. Ini 5 tahun terakhir itu selalu memasukkan EQ sebagai salah satu kompetensi wajib untuk para pemimpin di masa depan. Artinya apa? Makanya ini mudah-mudahan obrolan kita pada kesempatan pagi hari ini paling enggak ya mendorong menohok buat teman-teman para leader, supervisor, owners gitu, bahwa harus yang bagian mengembangkan yang namanya soft skill seperti itu, sesuatu yang sebenarnya sangat penting untuk dikembangkan buat terutama untuk para tim leadernya kita, ya para pemimpin timnya yang di organisasi Anda saat ini. Gitu sih. Misalnya kalau ini pertanyaan satu lagi ini yang agak kompleks ya, Coach ya. Yes. Misalnya
bukti bahwa EQ yang bagus ya pelayanan lebih bagus, Ya, kemudian lebih diterima dan ya, kemudian promosi juga lebih bagus. ya, For long term itu sangat bagus sekali. ya. Kalau EQ yang jelek, yang self awareness-nya juga bagus, social awareness-nya juga jelek. Ya. Ini impact jangka pendek terhadap perusahaan ini apa? Apakah turnover dan kemudian energi lebih gede sehingga efek negatifnya apa, Coach? Oh, banyak banget. Makanya beberapa tahun yang lalu saya menuliskan buku yang judulnya Toxic Leader. Ya, jadi salah satu akibat dampak dari organisasi ketika pimpinan tidak punya EQ yang bagus hasilnya adalah ya pimpinan yang toksik. Pimpinan yang toksik waktu itu saya cerita ada 7 kriteria. Ya, saya sebutkan aja secara singkat buat para sahabat Tribuners untuk mengingatkan aja. Mungkin kapan-kapan kita bisa bahas tentang toxic leader ini. Jadi satu, manajemennya manajemen totem pole. Totem pole itu patung Indian yang disusun-susun. Yang enak di atas, dia nginjak ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, atmosfer kerja jadi buruk banget. Akibatnya orang turnover itu tinggi banget. Orang nggak betah bekerja di sana. Yang ketiga, dia suka dengan orang yang selalu yes. Ya, selalu menjilat. Dia senang orang yang selalu loyalitasnya buta, tapi ujung-ujungnya apa yang terjadi? Akhirnya dia nggak dapat masukan apapun. Kenapa? Karena orang jadi malas ngomong. Yang keempat, ketika dia melakukan manajemennya itu dengan cara melakukan pemerasan emosi, menciptakan rasa takut, rasa bersalah. Ya, kamu wajib melakukan seperti itu. Jadi orang betul-betul bekerja bukan karena kepingin, bukan karena enjoy, tapi karena merasa terpaksa. Terus yang berikutnya adalah ujung-ujungnya bagian dari toxic leader ini adalah performance makin lama makin turun. Di awal mungkin meningkat, tapi untuk jangka panjang makin merosot, makin merosot, makin merosot. Nah, terus kalau yang keenam, orang-orang yang toxic leader itu biasanya dia tidak pernah transparan. Dan itu menciptakan akhirnya orang jadi nggak percaya juga dengan apa yang dia katakan. Dan terakhir, dia bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Nah, kebayang nggak sih dengan toxic leader ini hasilnya apa? Stres tinggi. Stres tinggi dampaknya apa? Produktivitas bermasalah. Produktivitas bermasalah, apa yang terjadi? Konflik sangat banyak di organisasi. Konflik banyak di organisasi, apa yang terjadi? Engagement rendah. Engagement rendah artinya orang merasa datang ke kantor itu cuma karena kejar setoran, cuma karena pingin dapat gaji, tapi hatinya nggak berada di sana. Kalau ada organisasi lain yang tawarannya sedikit aja gajinya lebih tinggi, dengan gampang mereka pindah. Ya, dan dampaknya lagi adalah yaitu kerugian untuk organisasi besar banget. Sakit tinggi, kecelakaan kerja tinggi, kadang-kadang disebabkan oleh stres yang tinggi itu. Jadi sebenarnya ketika pimpinan EQ-nya rendah, dampaknya itu kemana-mana gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bilang, kita katakan ketika kita berusaha, kalau kita bicara tentang bagaimana EQ ini punya dampak kerugian yang dikatakan kalau ditanyakan oleh Coach Nia tadi adalah ya bagaimana ini merugikan berorganisasi, kita katakan itu dampak kerugiannya tuh gede banget gitu. Ya. Nah, bagaimana mengukurnya, Coach Anthony Dio Martin? Sedangkan perusahaan jalan ya so far mungkin masih untung. Ya. Oke. Nah, kan, betul. Komparatifnya kan maksudnya tetap ada satu atau dua reasons untuk pasti ada yang ini kan kepercayaan ya bahwa EQ saya percaya Coach, tapi beberapa yang tidak percaya pasti akan memberikan reasons yang memang mendukung seperti itu. Kita katakan sekarang mungkin masih untung. Ya. Kan hasil menarik sekali gini, ketika kami menjadi coach, ketika kita menjadi konsultan di organisasi, dengan persoalan-persoalan orang-orang yang toksik seperti ini, hasilnya bagus nggak? Bagus. Jangan bilang nggak bagus, bagus untuk jangka pendek. Kenapa? Karena dia maksa. Sama seperti kayak kuda, kalau dipecut, dia larinya kencang. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah itu dipecut terus-menerus? Nggak bisa. Jadi dipecut, larinya kencang, dipecut lagi, larinya kencang, dipecut lagi, dan suatu ketika kudanya kemudian mati. Nah, persis seperti itu juga yang sering kali terjadi dengan organisasi yang IQ-nya rendah. Hasilnya naik untuk jangka panjang, tapi untuk jangka pendek,
kemudian mulai menukik orang bagus pergi, orang nggak engage, ya orang-orang turnover-nya begitu tingginya. Jadi makin lama makin menurun, dan akhirnya organisasi ini untuk jangka panjang nggak akan survive karena kehilangan orang-orang bagusnya, dan orang pun tidak akan punya hati untuk bekerja di organisasi seperti itu. Jadi itu sebenarnya bayarannya yang perlu kita sadari pada kesempatan ini. Bagaimana sebaiknya kalau misalnya mungkin ini adalah sebuah ketidaktahuan dari seorang pemimpin, bagaimana cara supaya bisa awareness-nya bagus? Nah, apakah harus belajar EQ, apakah harus ada benchmark dan sebagainya, atau langsung aja cari Coach Anthony ya, lebih gampang. Boleh. Jadi promosi. Oke. Saya seringkali kalau memberikan tips kepada para leaders, saya bilang satu tips kesayangan saya adalah SAME, S-A-M-E. Jadi bagaimana caranya seorang leader untuk bisa berlatih? Ya belajar self-talk-nya. S itu self-talk. Bagaimana dia menyikapi sesuatu, bagaimana dia merespon sesuatu. Jadi benar-benar itu dijaga. Itu bagian dari berpikirnya seorang pimpinan. Ya, bagaimana ketika pimpinan informasi nggak jelas, jangan terlalu cepat berasumsi, jangan cepat melabel, tanya dulu, kumpulkan informasi dulu. Itu penting banget. Ya, jadi ini self-talk ini menentukan. Jangan sampai self-talk yang salah itu akan menuntun pada emosi yang salah dan keputusan yang salah juga. Jadi yang pertama, self-talk itu dilatih. Yang kedua adalah akses informasi-informasi yang positif. Ya, termasuk pada kesempatan ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada teman-teman sahabat Tribuners. Kita tahu banyak leaders, manager, owners juga, eksekutif juga yang pada kesempatan ini ada di sini. Bagus juga Anda terus-menerus mengakses informasi yang positif. Kenapa? Sederhana. Saya bilang 1 jam, coba bayangkan 1 jam saja Anda mendengarkan obrolan kita ini, itu adalah 1 jam yang berbeda dengan Anda yang sebelumnya. Ya, hanya dalam waktu 1 jam ini saja loh, Anda sudah dapat informasi-informasi yang sebenarnya sudah merubah Anda. Jadi sekarang ini 1 jam setelah Anda mendengar ini, Anda sudah menjadi manusia yang sudah berbeda dengan yang 1 jam sebelumnya. Jadi pertanyaannya adalah berbedanya menjadi lebih baik atau enggak? Nah, itu tergantung kan bagaimana informasi yang Anda masukkan. Makanya A adalah akses informasi-informasi yang positif. Sosmed, YouTube, dan sebagainya, LinkedIn, dan sebagainya. Itu sebabnya kenapa saya belakangan ini, nah ini sekaligus juga informasi buat teman-teman, sahabat, rekan, yang butuh motivasi dan sebagainya, saya sekaligus juga mempromosikan YouTube channel saya. Saya punya YouTube channel namanya Anthony Dio Martin Official. Jadi teman-teman bisa subscribe, banyak informasi-informasi positif di situ. Melalui Instagram, TikTok juga Anthony Dio Martin. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan Anda bisa mencari di situ. Jadi akses informasi yang positif. Nah, berikutnya adalah M. Apa itu M? Mentor. Jadi adalah sangat penting juga. Kadang kita mendapatkan atau mencari orang yang kita anggap kayaknya dia lebih jago, lebih pinter, dan belajarlah untuk rendah hati untuk bertanya. Ya, tadi pagi saya siaran di salah siaran saya bicara mengenai pentingnya networking. Satu pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kita melakukan networking dengan yang di atas. Gampang. Mau networking dengan yang di atas yang lebih sukses, jangan banyak ngomong, banyak bertanya. Dan mereka yang di atas itu senang kok sharing, senang kok berbaring. Jadi cari mentor, ya, mentor yang kira-kira bisa membantu Anda lebih sukses. Dan yang terakhir, E, jadi SAME, S-A-M-E. E adalah environment, lingkungan. Dengan siapa kita berteman, itu akan pengaruhnya besar gitu loh. Termasuk pada kesempatan ini untuk melatih, kadang-kadang juga penting untuk lingkungan kita yang kita bisa memberikan feedback kepada kita. Jangan menciptakan lingkungan yang selalu cuma bilang, iya, hebat, keren. Tapi kadang-kadang kita butuh juga orang-orang yang mau memberikan, dan kita terbuka untuk, ayo dong, teman-teman, rekan-rekan, kasih masukan kepada saya, dan saya akan sangat-sangat senang, happy untuk terima masukan dari Anda. Nah, sebagai pimpinan, kita harus menciptakan lingkungan yang seperti itu. Jadi selalu ingat dengan SAME. Self-talk pikiran kita, akses informasi yang positif, yang membantu kita menjadi lebih baik. Cari mentor. Ya, mentor itu bisa mentor yang nyata, mentor tidak nyata juga bisa gitu ya. Dengan Coach Yaniat adalah salah satu yang bisa Anda jadikan sebagai mentor juga ya. Siaran beliau juga luar biasa. Jadi Anda bisa menjadikan sebagai mentor. Dan jangan lupa environment, lingkungan yang kita ciptakan, lingkungan yang bisa memberikan feedback buat kita sehingga apa? Kita selalu berkembang. Dan menurut saya itu cara terbaik buat kita sebagai seorang pimpinan untuk terus-menerus mengasah kecerdasan emosional kita.
Luar biasa, Coach Anthony Di Martin. Ya, Yes. sahabat Tribuners, kalau siaran dengan Coach Anthony Di Martin ini selalu dengan antusias ya. Ya, saya selalu kalau ketemu beliau itu antusiasme itu setingkat bahkan 2 tingkat lebih tinggi lagi. Dan tidak terasa, Coach, kita sudah 1 jam ya. Yes. Dan thank you so much, waktunya sangat luar biasa untuk dapat bersama kami di Inspirasi Bisnis. Kepada sahabat Tribuners, ya, saya percaya ini adalah sebuah pembelajaran yang luar biasa. Sekali lagi, Coach, terima kasih yang banyak, dan mungkin kita akan dengar Coach sharing lagi ya. Masih banyak lagi sahabat Tribuners, kita bisa belajar banyak dari Coach Anthony Di Martin. Dan kepada sahabat Tribuners, terima kasih sudah bersama kami. Betul. Dan nantikan selalu Inspirasi Bisnis yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih sekali lagi sahabat Tribuners dan Coach Anthony Di Martin. Thank you. Terima kasih Coach Yaniat dan juga teman-teman sahabat Tribuners. Thank you pada kesempatan ini. God bless you. Salam antusias selalu. Bye-bye. Thank you. Ya.